Bisnis ya, bisnis. Oh, bisnis mes ya? Ya, tambang. Itu bisa dijadikan sebagai acuan. Hukumannya apa? Pidana mati. Selain diambil semua harta-hartanya, disita, diblokir semua rekeningnya. Dari rekening bank, rekening PT, bahkan rekening-rekening pribadi itu pasti sudah dilakukan upaya pemblokiran, freezing dulu semuanya, nggak bisa. Bahkan mungkin ada pencekalan mungkin bisa terjadi. Sudah dipastikan bahwa semua aliran dana korupsi, aset-aset baik itu bergerak atau tidak bergerak yang ada kaitannya dengan hasil korupsi bisa dilakukan penyitaan oleh negara. Penampakan istana suami Sandra Dewi di Aussie disorot usai aset kekayaan terancam disita. Aku kan memang pengennya Disney, yang paling dekat kan Jepang. Jadi ya sekalian lihat-lihat aja sih. Kalau yang di Jepang kan cuma 70 orang, itu sih udah beres. Yang di sini tuh kita punya kapasitas gerejanya tuh sekitar 400. Jadi aku 200, pihak cowok 200, jadi cuma 200 orang kayak gitu. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Persiapannya ya paling milih-milih baju, aksesorisnya, terus karena memang aku nikahnya nikah sama Asia ya di luar negeri, jadi nyiapin tiket, hotel, kemudian akomodasi semuanya, tamu-tamu, gitu. DP tempat, lokasi ya, terus kursus pranikah juga, gitu. Harvey Muin. Oh, itu Tapi memang namanya terinspirasi dari Harvey. Oh, iya. Kan dia campuran Makassar, Papua sama Ambon. Profesinya gue dong. Iya, Papua, Makassar, Ambon. Profesinya ya kerja sendiri. Bisnis ya, bisnis sendiri. Oh, bisnis mes ya? Iya. Tambang. Namun tetap ada prosesnya gitu, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu loh. Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu bisa dijadikan sebagai acuan. Hukumannya apa? Pidana mati. Selain diambil semua harta-hartanya, disita, diblokir semua rekeningnya. Dengan upaya tegas saja tidak menutup kemungkinan orang-orang lain tetap saja ada korupsi. Harusnya kalau melihat ada orang yang kena, hukumannya cukup tinggi gitu ya, bahkan untuk pasal 3 dari itu ancamannya bisa seumur hidup loh ya, artinya kan cukup tinggi nih. Nah jadi melihat ancaman yang seperti itu harusnya kan orang-orang lain di luar sana jerah. Nah jadi harapan saya itu adalah ya jangan jemu-jemu, terus melakukan penegakan hukum, melakukan penindakan. Pasti untuk kejaksaan pasti punya strategi khusus lah gitu ya, mereka punya strategi yang mana nanti akan dibuka di persidangan. Tapi pastinya dari rekening bank, rekening PT, bahkan rekening-rekening pribadi itu pasti sudah dilakukan upaya pemblokiran, freezing dulu semuanya, nggak bisa. Bahkan mungkin ada pencekalan mungkin bisa terjadi, pencekalan dari keluarga ataupun dari komisaris daripada perusahaan supaya tidak menghilangkan barang bukti, diduga merusak barang bukti atau kabur, kan gitu. Terkait apakah bisa disita, kan gitu, kita ngomong masalah penyitaan, pasti bisa. Penyitaan itu sah secara hukum dan memang sudah kewenangan absolut daripada penyidikan. Penyidiki itu Kejaksaan Agung. Nah, kita lihat di sini dari kejaksaan ini meyakininya bagaimana. Dari BAP-nya itu kan pasti ada dari saksi dikumpulkan semua segala macam. Itu pasti tercermin tuh dari BAP itu, apakah rangkaian aliran dananya kemana aja, apakah dari benda barang bergerak, barang tidak berwujud, apakah dirubah dari layer ke aset, apa di layer ke kripto, apa ke layer kemana, itu bisa terjadi. Nanti dari kuasa hukum, apakah ini
di akuntabel atau hitungannya bagaimana? Harus secara transparan. Angka 271 itu dari 2015 sampai sekarang. Bagaimana cara perhitungannya? Karena kita juga harus bisa membuktikan itu. Kalau nggak bisa ya ada hak-hak asasi yang harus dilindungi dari Harvey Muiz ini gitu ya. Dan yang lain-lain yang kena di tersangka ini gitu. Dan pertanyaan lainnya adalah, apakah aset hasil dari korupsi diduga tersangka inisial HM ini bisa disita negara? Jawabannya adalah tentu bisa. Dasarnya adalah pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sudah dipastikan bahwa semua aliran dana korupsi, aset-aset baik itu bergerak atau tidak bergerak yang ada kaitannya dengan hasil korupsi bisa dilakukan penyitaan oleh negara. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, saat ini telah ditahan atas kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Ia terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup, aset kekayaan bakal disita dan berpotensi membayar ganti rugi dalam kasus yang merugikan negara 271 triliun itu. Di tengah kabar mengejutkan itu, sejumlah aset milik Harvey menuai sorotan. Tak cuma jet pribadi dan rumah mega untuk Sandra serta anak-anak, Harvey diketahui punya rumah super mewah di Australia. Rumah yang terkesan homey itu pernah dipamerkan oleh Sandra saat ia, suami, dan anak-anak liburan di luar negeri. Rumah tersebut terkesan asri dan memiliki kolam renang. Bagian luar dan dalam rumah di Australia itu juga tampak luas. Tak cuma itu, kamar anak-anak juga ditata mewah layaknya rumah kaum kelas atas. Selain rumah di Aussie, rumah di Jakarta juga sempat jadi sorotan. Netter rupanya penasaran dengan nasib rumah Sandra dan Harvey di Jakarta itu. Terus rumahnya bakalan digimanain ya, disitakah, kata Netter. Rumahnya disegel, gak boleh masuk karena bakal jadi barang bukti sampai entah kapan. Kalau dimiskinkan belum ada UU yang menjelaskan soal ini, ujar yang lainnya. Miskinkah? Negara harus ambil semua properti, kata yang lainnya. Sementara itu, gudang uang Harvey juga terkuak. Dikenal sebagai bos tambang, Harvey memiliki saham yang nilainya memprediksi miliaran. Saham itu terletak di 5 perusahaan batubara yakni PT Refine Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Selain itu, Harvey pernah dipercaya menjadi BA Ferrari Roma bersama sang putra, Rafael Muiz. Tak cuma itu, Harvey juga memiliki koleksi mobil, jam, dan barang-barang berharga lainnya. Di sisi lain, Sandra terbilang tak pernah pamer harta meski sang suami tajir melintir. Ia rupanya takut pada hukuman Tuhan jika bertingkah macam-macam. Aku takut sama Tuhan, takut ditegur sama Tuhan, karena kalau gua macam-macam jadi sosok yang tidak baik, gua takut Tuhan ambil itu semua. Terang Sandra, karena Tuhan kasih sesuatu karena percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih. Karena kalau kita sudah dikasih, kita macam-macam, Tuhan bisa ambil semua karena semua dikasih Tuhan.